Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Oke. Dan pemirsa, kita bergabung kembali di program Bincang Inspirasi, dan kali ini masih bersama dengan Kak Andi dari Sanggar E-Production. Kan ini kita bicara lanjut nih Kak Andi. Oke. Dalam perjalanan nih, ini mengenai anggota nih. Iya. Keanggotaan anak ini bagaimana nih tanggapan anak-anak saat ini ya? Yang mau bergabung, kan pasti dari generasi-generasi kan ada perbedaan nih kan. Nah, generasi kemarin terus sampai dan saat ini bagaimana nih? Apakah semakin banyak atau mungkin semakin? Jadi kalau ini kan rata-rata Labuan Bajo datang dan pergi. Udah mau kuliah pergi, ya kelas 3 udah turun-turun karena kesibukan. Di sini juga latihan disesuaikan dengan jam kesibukan mereka. Iya, benar. Mereka biasa latihan di jam 7 sampai jam 9 malam. Jadi ada berapa kelompok, tergantung dari lu sepakat dulu di grup latihan jam berapa. Jadi dia punya kelompok-kelompok sendiri. Iya. Nah, gitu. Punya grup Dan masing-masing. alhamdulillah segala apa kan kita di sini nggak bisa terima honor. Jadi transportasi karena mereka kan belum usia itu ya kerja. Transportasinya itu kalau ada mereka tabung, tabung ini itulah yang mereka bawa pergi ke Kalimantan. Misalkan kita ini udah 3 tahun berturut-turut ke Kalimantan, kemarin ke Thailand. Nah insya Allah tahun depan kita ke 3 negara. Itu untuk apa? Untuk teman-teman? Satu, memang undangan ke kita Festival Internasional 33 ini. Yang kemarin di bulan 7 sampai bulan 9. Itu undangan festival internasional semua yang dihadiri. Dihadiri beberapa negara. Kenapa itu perlu? Karena supaya anak-anak melihat bahwa ternyata gue punya kekurangan, termotivasi, ternyata narinya bagus loh, gitu, semangat, keren lah. Dan anak-anak alhamdulillah seneng. Oh iya nih target kita kumpul misalnya ke Kalimantan kemarin 1,5 juta ya. Uang mereka tabung, lalu lihat, oh saya kurang 300, saya kurang 200, gitu-gitu. Gitu. Nah, kenapa tidak terekspos nih? Terekspos sih? Terekspos di mohon maaf kalau berita-berita kan itu. Saya juga nggak tahu ya kenapa, tapi ekspos lebih banyak mengekspos kita orang koran dari luar. Nah itu untuk lokal ini kan. Padahal kan kita sudah share di Facebook gitu, tapi nggak ada respon ya. Iya ya, makanya kan ini kan membawa nama kan, tidak mungkin kesana kan bawa nama Nusa Tenggara Timur. Itu kan. Jadi kalau kita pergi itu bukan atas nama E-Production. Iya, bukan E-Production lagi, bukan Nusa Tenggara Timur. Iya. Ya kayak kemarin kita festival F8 itu dihadiri juga dari beberapa negara dari luar ke Makassar. Iya. Itu saya berkolaborasi dengan Kupang. Iya. Bu mau deh, kolaborasi lagi sama E-Production, kolaborasi lah mereka. Di luar sangat eksponensial. Iya, luar biasa. Koran-korannya luar biasa memberitakan, medianya di YouTube di mana gitu. Iya, kita minta pendapat, artinya pendapat pribadi kan. Pendapat pribadi kan yang lama lah bergelut di dunia ini. Jadi ini bagaimana nih untuk perkembangan tarian seni budaya yang ada di daerah kita di Labuan Bajo lah sirkusnya. Labuan Bajo ini dengan hidupnya beberapa sanggar-sanggar yang ada. Kemudian di samping sanggar-sanggar ada kelompok-kelompok kecil yang mereka tidak bergabung di sanggar. Tapi mereka bentuk komunitas ya sangat luar biasa gitu. Komunitas ya, jadi kemudian ada juga instansi yang menangani sebuah kegiatan di Parapuar, kemudian ada tempat-tempat di Batu Cermin, ada di Dema, ada hotel-hotel yang memfasilitasi anak-anak untuk pentas. Itu kan sangat luar biasa gitu. Artinya kita tidak kekurangan pertunjukan lah gitu. Nah sekarang yang saya pengen cetuskan itu adalah bagaimana dibentuk adanya gedung kesenian. Karena kenapa yang membentuk Dewan Kesenian kan saya juga. Saya merekomendasikan berdirinya sekolah jurusan seni di SMK. Saya mendukung, kemudian tanda tangan saya, kemudian saya juga ketua Asosiasi Seniman Tari NTT. Saya ketuanya, saya merekomendasikan, kemudian saya di Yayasan E-Production. Jadi 3 tanda tangan saya masuk di sekolah untuk mendukung berdiri Parodi Seni.
Kita ini kan untuk daerah kita di Labuan Bajo kan gedung kesenian ini kan belum ada nih. Ya, memang belum ada. Nah, sekarang kan begini. Sebenarnya yang dibentuk adalah sanggarnya dulu. Iya. Setelah sanggar dibentuk ada lembaga keseniannya. Iya. Nah, dalam hal ini Dewan Kesenian. Iya. Setelah ada lembaga keseniannya, sudah ada beberapa tahun, tentu adalah gedungnya dong. Iya. Jadi makanya kadang-kala ada sekolah adat daerah-daerah yang mendirikan gedung dulu tanpa senimannya. Nah, gitu kan akhirnya mubazir. Iya. Nah, kalau kita sudah ada kan ada yang dipakai untuk pertunjukan gitu. Nah, kemarin kita tahun ini mencoba lewat Dewan Kesenian Iya. bagaimana mengupayakan untuk dibentuk gedung kesenian, karena itu kesenian. gedung kesenian itu harus direkomendasikan diajukan oleh Dewan Kesenian memang. Iya. Nomenklaturnya seperti itu. Nah, ini juga supaya Nah, masyarakat jalan, ini nanti ya. kita supaya ini masyarakat juga perlu dukungan kan? Dukungan Perlu dukungan. Memang seberapa penting nih ada gedung kesenian? Sangat penting karena Iya. untuk mengapresiasikan karya teman-teman seniman itu harus ada gedung supaya mereka kan biasa ngomong saya mau pentas tapi bayar gedung lagi. Nah, kalau ada gedung kesenian difasilitasi enggak kan? Ya, Iya. tentu yang dia bayar mungkin kebersihannya, lampu gitu kan, Iya, gitu. betul. Ya. Tapi saya kemarin saya berencana saya lagi mendesain gedung Iya. kesenian. Itu gedung kesenian mungkin modelnya perahu. Ini Oh, sih, iya. karena itu kan menghadap dan kita sudah lihat tempatnya, lokasinya Tanah Pemda. Oh, iya. Kemudian kami kemarin jalan dengan Dinas Pariwisata, bidang kebudayaan kebetulan, bidang kebudayaan menangani museum. Bagaimana kalau berdampingan aja gitu. Yang satu rumah lunut, yang satu perahu. Karena kenapa? Labuan Bajo kan terkenal dengan kapalnya, kapal gitu pinisi, ya, pinisi. Di dalam kapal itu dia ada gedungnya. Iya. Ada tempat makannya, santainya di atas, ada supaya orang datang bukan melihat gedungnya biasa-biasa aja, Iya. tapi ada nilai historinya di dalam. Dari seni budayanya. Walaupun nggak ada masuk pertunjukan, tapi paling tidak dia foto toh. Iya, dan luar kan sudah lihat, keren. Iya, Iya, artinya kan seperti menceritakan lah, ya. menceritakan Iya. bagaimana Labuan Bajo itu kan Labuan berlabuhnya Bajo. kapal-kapal di Labuan Bajo kan, Betul, iya, historinya iya. ada gitu. Berarti sudah dirancang seperti itu. Ya? Saya lagi ini untuk pengajuan, tapi kan harus ada teknis. Cerita mengenai Dewan nih, Dewan Kesenian nih, Iya. yang ada di Manggarai Barat ini mungkin banyak yang belum kenal juga nih. Iya. Ini bagaimana posisinya saat ini? Posisinya jadi sebenarnya dia payungnya seniman dan komunitas ini yang ada di Labuan Bajo. Oh, iya. Hanya mungkin ya ketua pertamanya kan Pak Blas Sustiramur. Iya. Kemudian sekarang asisten 1 dan Mama Irsyad Kanda Iya. yang pimpin. Dan memang jadi pernah suatu hari Dewan Kesenian dipanggil untuk pentas. Saya bilang bukan, ini Dewan Kesenian bukan sanggar. Iya. Dia orang-orang dalamnya adalah pemikir. Bagaimana sih karya ini mau dipromosikan? Bagaimana sih gitu kesenian mau dimajukan? Gitu. Iya. Jadi yang dilakukan oleh Dewan Kesenian adalah workshop dan workshop. Oh, itu ya. Jadi melatih SDM-nya mereka. Jadi posisi Dewan Keseniannya di situ. Iya, bagaimana ada anggaran yang Lalu yang masuk istilahnya menjadi perhatian ini dari Dewan Kesenian ini, apakah hanya misalkan hanya tarian, seni budaya, atau mungkin semua yang berkaitan? semua unsur seni. Oh, semua seni. Semua unsur seni ada di Iya, dalam. mau di dalamnya itu dia menjadi perhatian bersama. Dan ini yang masyarakat perlu tahu ya mengenai Dewan Semua Kesenian unsur, ini. iya. Berarti ada di daerah kita Manggarai Iya, Barat ini ada. ya. Dan saat ini tetap Kebetulan saya memikirkan. pendiri dan Saat ini sekretarisnya. Sudah 4 periode. Sudah 4 periode, kayaknya abadi. Iya, sudah mengundurkan diri secara tertulis dan itu, tapi Hanya masih abadi. tidak diterima. Berarti posisinya sangat penting nih. Karena sekretaris itu kan dapur nih, ini kan dapur nih kan sekretaris. Memang agak susah untuk lebih mudah menggantikan seorang ketua. Iya, daripada Ketimbang sekretarisnya. Iya, sebenarnya Karena seperti itu. Karena itu motor Iya. organisasi. Dari generasi perkembangan generasi ini bagaimana nih Sanggar Production menarik nih caranya sekarang menarik. Jadi pertama bagaimana anak-anak sanggar ini. Iya. Jadi yang masuk di sanggar ini saya sudah tanya, kamu arahnya pendidikannya yang kemana? Oh iya, yang bergabung ya. Yang bergabung. Iya, iya. Supaya mereka datang di sini bukan hanya datang latihan, menari.
Tapi latihan berkesenian, latihan karakter, tentu pendampingan untuk pendidikannya ke depan. Iya. Dan alhamdulillah ada beberapa anak-anak sanggar, bahkan ada grup e-production kuliah. Oh, ada Grupnya kuliah, ya. production kuliah. Sampai sekarang saya masih mendampingi lagi ngapain, bla 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 gitu kan. Dan alhamdulillah kemarin ada yang lolos di beberapa perguruan tinggi, ada 8 anak. Dan memang kita mempersiapkan untuk kedepannya. Kalau kamu misalnya dia ada yang di IT, ada di manajemen, lu pulang lu gak usah cari kerja. Kita udah ada perusahaan yang tinggal kamu menerapkan kamu punya ilmu dan menjadi ini ekonomi kreatif kan. Iya, betul. Di Sanggar bukan jadi menciptakan ekonomi kreatif loh, jadi udah ada yang kuliah di kesenian, udah ada gitu kan. Dan itu mereka itu sampai ngurusan pendaftarannya apa segala semua saya ngurus. Berkas-berkas nggak tidur. Iya. Di sini mereka di sini bermalam. Iya, ya. Waktu ini ya. Waktu mendaftar. Jadi betul-betul kita urus, dampingin sampai selesai, sampai lulus. Ada pantas bentuk lagi grup ini kuliah. Iya, kuliah. Jadi tetap kita ngontrol, artinya kita nggak lepas sampai di mana. Bun, ini kesulitan nih bikin makalah ini. Oh, saya dampingin. Oh ya, sampai tetap dampingi. Jadi istilahnya ibunya banyak orang. Banyak anak. Iya, gitu. Jadi bentar keduanya anak. Itu sih sebenarnya. Itu yang membuat artinya ikatan emosional ya. Iya, jadi anak-anak saya marahin apapun mereka tetap menganggap saya ibunya, dia marah, dicek aja. Dia cek aja. Betul, karena ikatan emosional itu yang membuat mereka tetap bertahan ya. Itu kalau mereka masuk di kamar saya bukan tidur tapi lompat-lompat di kamar. Jadi kalaupun marah begitu-gitu sama dia ketawa mereka. Lalu berikutnya nih kan, dalam menjaga production kan artinya sudah begitu banyak ya, juga anak-anak yang sudah melekat lah secara emosi. Ini bagaimana cara nih menjaga Sanggar ini supaya tetap berjalan, kan pasti ada banyak tantangan kan? Iya. Nah, bagaimana nih cara menjaga? Satu, bagaimana anak-anak menjadi sebuah keluarga. Iya. Jadi kan di sini mereka itu kita ngajarin, lu bukan orang lain kalau udah masuk di sini. Ini satu keluarga. Bagaimana dengan bunda-bundanya yang lain yang jadi pembinanya. Makanya di sini anak-anak tidak menyebutkan ibu enggak, dia mengatakan bunda. Ya itu mengatakan ayah supaya mereka jadi itulah nggak bisa terpisahkan gitu. Jadi mereka di sini, Bun, minta duit dong, bantu nggak ada pulsa. Kita kirimin berapa, 25.000 gitu lah. Jadi begitu. Jadi mereka kemudian di sini kita punya manajemen itu keuangannya mereka lihat. Aku taruh di situ aja, lu tulis jobnya di mana. Jadi gitu. Jadi misalkan si A dapat lebih tinggi, udah dijelasin. Ini dapat lebih tinggi karena kenapa? Ini banyak pekerjaannya, bla bla bla. Jadi diciptakan tidak ada kecemburuan. Ya, jadi semuanya. Jadi kadang-kadang itu juga kan merasa terpinggirkan, itu repot juga ya. Sebenarnya tidak ke situ sih, tapi mungkin merasa bahwa saya dianaktirikan, saya enggak. Jadi pada saat misalnya ada job, saya tidak pernah memilih si A, si B. Intinya mereka menguasai materi, dan di grup itu misalnya job tarik tiba Mekah di ini butuh 4 orang. Nah, siapa yang mendaftar? Yang tidak mendaftar berarti dia tidak hafal materi itu. Jadi kita nggak tunjuk. Jadi mereka sendiri ya. Dengan mereka sendiri. Syaratnya adalah hafal materi. Apapun yang dikasih hafal materi. Karena kita akan menunjuk. Lalu yang berkaitan dengan kepengurusan ini bagaimana nih supaya menjaga? Sekarang kan sudah pengkaderan kan. Udah pengkaderan. Kemudian saya sebagai di yayasan tetap mendampingi mereka. Ya, jadi ada bendahara Ibu Lucia Nalas yang memang tadinya kan Ibu Dens. Kemudian saya bilang, Bu Dens, udahlah kita mengalah ke anak-anak aja supaya kita pengkaderan kan. Seperti itu. Jadi udah seperti itu jadinya. Iya, sudah pengkaderan ya. Udah lama kan kita masa 10 tahunan lebih masa kita terus. Iya. Itu tidak menciptakan pemimpin dong. Iya, betul. Harus ada yang baru ya. Harus ada yang baru. Anak-anak muda mungkin punya inovasi yang lebih bagus lagi dari kita gitu kan. Pasti kan mereka tetap butuh pendampingan. Iya, kita juga tidak melepas mereka karena yang utama ada itu yang mereka harus jaga. Bagaimana menghargai yang senior dan junior, saling menyayangi. Kemudian selama mereka ada di sini, pokoknya saya tidak mau mereka berbicara
yang di luar kelas atau mereka berbicara yang tidak menurut kita tidak bagus. Oh iya. Karena di sini dianggap ya rumah budaya semua dari Sejarah, semua dari diri, cara jalan, dari bicara, dari semua itu diatur di sini. Iya, yang artinya etika sih harus. Etika, anak-anak kalau pergi dan datang dia harus saling. Bukan kita mau dihargai Iya, enggak. oke. Tapi itulah budaya Indonesia Timur. Iya, jadi sanggar nih bukannya pindah soal tarian. Oh enggak, itu terutama etikanya Etika, mereka. ya. Iya, itu yang terutama kalau saya mau bawa keluar. Iya. Saya tidak mau anak, makanya di sini nggak boleh berteriak-teriak. Coba orang-orang di luar dia berbicara tapi itu karena Iya. kita kan selalu mau bawa keluar mereka nanti bilang, ih orang NTT kan gitu, Iya. betul begini ya gitu. Kita nggak mau, padahal enggak sebenarnya. Oh apa istilah jaraknya dekat teriaknya kayak satu. Terutama cara makan, cara Iya. apa itu diajar semua di sini nggak boleh. Orang kita kan terkenal dengan itu ya. Nggak boleh gitu, nggak boleh. Duduk 3 orang kayak satu kampung gitu. Satu kampung. Nah itu yang perlu kita jaga karena kalau kita Iya. pergi ke tempat orang kan kita akan banyak seniman-seniman luar. Dengan Nah, berbeda iya, kan. berbeda karakternya. Makanya pernah sih bang, aduh bu, anggotanya bagus ya bu, nggak begini gitu dibandingkan. Oh masa sih? Artinya kebanggaan tersendiri loh Iya, kita ya. betul. Oh, gitu. Lalu orang tua nih, Bu Man. Orang tua misalnya kalau mereka mau berangkat Iya. atau apa, mereka diajak untuk pertemuan. Oh ada pertemuan, Ada juga pertemuan ada orang tua. Kemudian kalau kita mau jalan, orang tua itu masih di grup. Oh, jadi mereka tahu. Mereka tahu. Berarti mereka istilahnya mendukung, sangat Iya, mendukung ya. mendukung. Anak-anak gabung sini. Mendukung karena masuk di orang tua masih di grup. Masih di grup seperti Untuk itu. kontrol anaknya. Dan sekarang ini untuk sekarang ini dia yang istilahnya anggota yang masih ada lah, yang biasanya anggota tetap atau Banyak. Anggota banyak ya? tetapnya sekarang 60-an. 60-an. Jadi berarti ada waktu-waktu yang datang pelatihan begitu. Ada, tapi dia bergilir per kelompok. Bergila. Satu kelompoknya berapa? Ada 10, ada di 5. Dia berarti punya geng ya. sendiri nih anak-anak nih. Oh, punya geng sendiri Punya geng masing-masing. sendiri. Iya, SMA iya. 1 punya geng sendiri, SMP gitu-gitu dia punya geng sendiri. Oh, iya iya iya. Nah, iya. jadi itu. Jadi mereka datang per kelompok Per itu. kelompok ya, geng-gengnya mereka. Artinya mereka untuk komunikasi juga mereka itu ya. Jadi mereka itu nanti di sini ada grup besarnya, dia mereka bentuk grup-grup sendiri lagi. Oh, jadi artinya di sekolah juga mereka mempengaruhi di sekolah gitu Iya, ya. punya grup-grup sendiri lagi. Karena saya bilang saya tidak mau datang 3 orang sementara yang dibutuhkan 5 orang. Iya, betul. Nah, jadi nanti kelompok berdatang. Berarti kakak hanya sampai tahap itu omong satu gini. Mereka yang bentuk sendiri Iya, nih. mereka mulai mereka bentuk sendiri dan sekarang tidak ada di komunikasi. sini dalamnya. gitu. Dan saat ini untuk pementasan ini masih berjalan ya pementasan. Masih alhamdulillah tiap minggu kan ada aja. Oh, ada ya. Lalu begini, ini Iya, jadi Mana Dewan lurus ya Kesenian? dari Dewan Kesenian. Saya merekomendasikan berdirinya sekolah jurusan seni di SMK. ya. Saya mendukung, kemudian tanda tangan saya, kemudian saya juga ketua Asosiasi Seniman Tari NTT. Ya. Saya ketuanya, saya merekomendasikan, kemudian saya di Yayasan Production. Jadi Iya, 3 tanda tangan saya masuk di sekolah untuk mendukung berdiri Paro di sini. Iya. Kita ini kan untuk daerah kita di Labuan Bajo kan gedung kesenian ini kan belum ada nih. Ya, memang belum ada. Nah, sekarang kan begini. Sebenarnya yang dibentuk adalah sanggarnya dulu. Iya. Setelah sanggar dibentuk ada lembaga keseniannya. Yuk. Nah, dalam hal ini Dewan Kesenian. Iya. Setelah ada lembaga keseniannya, sudah ada beberapa tahun, tentu adalah gedungnya dong. Iya. Jadi makanya kadang-kala ada sekolah, ada daerah-daerah yang mendirikan gedung dulu tanpa senimannya. Nah, gitu kan akhirnya mubazir. Iya. Nah, kalau kita sudah ada kan ada yang dipakai untuk pertunjukan gitu. Nah, kemarin kita tahun ini mencoba lewat Dewan Kesenian Iya. bagaimana mengupayakan untuk dibentuk gedung kesenian karena itu kesenian. gedung kesenian itu harus direkomendasikan diajukan oleh Dewan Kesenian memang. Iya. Nomenklaturnya seperti itu. Nah, ini juga supaya Ada masyarakat jalan, ini nanti iya. kita
supaya ini masyarakat juga perlu dukungan kan? Dukungan perlu dukungan. Memang seberapa penting nih ada gedung kesenian? Sangat penting karena untuk mengapresiasikan karya teman-teman seniman itu harus ada gedung supaya mereka kan biasa ngomong saya mau pentas tapi bayar gedung lagi. Nah kalau ada gedung kesenian difasilitasi enggak kan? Ya tentu yang dia bayar mungkin kebersihannya, lampu gitu kan, gitu. Tapi saya kemarin saya berencana saya lagi mendesain gedung kesenian. Itu gedung kesenian itu modelnya perahu. Ini karena itu kan menghadap dan kita sudah lihat tempatnya, lokasinya tanah Pemda. Kemudian kami kemarin jalan dengan dinas pariwisata bidang kebudayaan, kebetulan bidang kebudayaan menangani museum. Bagaimana kalau berdampingan aja gitu, yang satu rumah lunut, yang satu perahu. Karena kenapa? Labuan Bajo kan terkenal dengan kapalnya, gitu ya, pinisi. Di dalam kapal itu dia ada gedungnya, ada tempat makannya, santainya di atas, ada supaya orang datang bukan melihat gedungnya biasa-biasa aja, tapi ada nilai historinya di dalam. Seni budayanya. Walaupun nggak masuk pertunjukan, tapi paling tidak dia foto toh. Dan dia kan sudah lihat, keren. Artinya kan menceritakan lah ya. Menceritakan bagaimana Labuan Bajo itu kan berlabuhnya kapal-kapal di Labuan Bajo kan. Historinya ada gitu. Berarti sudah dirancang seperti itu. Saya lagi ini untuk pengajuan, tapi kan harus ada teknis. Cerita mengenai Dewan Kesenian nih, yang ada di Manggarai Barat ini mungkin banyak yang belum kenal juga nih. Ini bagaimana posisinya saat ini? Cerita mengenai Dewan Kesenian nih, yang ada di Manggarai Barat ini mungkin banyak yang belum kenal juga nih. Ini bagaimana posisinya saat ini? Posisinya jadi sebenarnya dia payungnya seniman dan komunitas ini yang ada di Labuan Bajo. Hanya mungkin ya ketua pertamanya kan Pak Blas Sustiramo. Kemudian sekarang asisten 1 dan Mama Ece Tanda yang pimpin. Dan memang jadi pernah suatu hari Dewan Kesenian dipanggil untuk pentas. Saya bilang bukan, ini Dewan Kesenian bukan sanggar. Dia orang-orang dalamnya adalah pemikir. Bagaimana sih karya ini mau dipromosikan? Bagaimana sih gitu kesenian mau dimajukan? Gitu. Jadi yang dilakukan oleh Dewan Kesenian adalah workshop dan workshop. Jadi melatih SDM-nya mereka. Jadi posisi Dewan Keseniannya di situ. Bagaimana ada anggaran yang lalu yang masuk istilahnya menjadi perhatian ini dari Dewan Kesenian ini, apakah misalkan hanya tarian, seni budaya, atau mungkin semua yang berkaitan? Semua unsur seni. Semua unsur seni. Semua unsur seni ada di dalam. Di dalamnya itu yang menjadi perhatian bersama. Dan ini yang masyarakat perlu tahu ya mengenai Dewan Kesenian ini. Berarti ada di daerah kita Manggarai Barat ini ya. Dan saat ini tetap kebetulan saya pendiri dan saya
saat ini sekretarisnya. Sudah 4 periode. Sudah 4 periode, kayaknya abadi. Ya, sudah mengundurkan diri secara tertulis dan itu, tapi Hanya abadi. masih tidak diterima. Berarti posisinya sangat penting nih. Karena sekretaris itu kan dapur nih, ini kan dapur nih kan sekretaris. Memang agak susah untuk lebih mudah menggantikan seorang ketua Iya, daripada ketimbang sekretarisnya. Iya, sebenarnya Karena itu motor iya, organisasi. dapurnya itu di situ. Makanya mungkin karena agak rempong di sini, saya sibuk ngurus ASETI, Dewan Kesenian, dan e-production sendiri. Jadi kelihatan dari dia punya ruangan. Iya. Kelihatan sekali sangat. Ini ruangan sibuk sekali nih. Settingnya setengah mati. Belum produk UMKM saya teras kok. Itu ya. Kan? Memang banyak. Jadi ya hampir saya tidur dari jam 2. Ini aktivitas kayak Andi. Bangun pagi nih, udah sampai istirahat lah. Ini memang berapa jam sih? Nah, Karena banyak mikirnya nih. Aku biasa tidurnya di jam 1, bangunnya jam 3, paling tidak setengah 4, karena saya harus ibadah di tengah malam. Oh, Karena iya. kita harus mengingat Tuhan juga ya. Iya, jangan sampai lupa ya. Sampai pagi, kemudian ya sibuk. Kalau saya lagi ngantuk, saya berdiri dan menyelesaikan apa-apa. Oh, gitu. Kemudian tidak ngantuk, kerja lagi. Iya, jadi bolehlah tips lah, ini kan di tengah kesibukan nih yang bisa dilakukan supaya betah dengan pekerjaan nih. Begitu. Jadi saya paling jengkel ya, sebel sama anak-anak yang kata capek. Oh iya. Capek, jangan, kita masih muda. Aku aja udah 50-an. Iya. Makanya saya motivasi kemarin dengan rekor 29 jam menari. Iya, oh iya. Ya. Rekor 29 jam menari. Ini bagaimana ceritanya? Iya, silakan. Ya. Ceritanya ini rekor Iya. sebenarnya bukan gila-gila penghargaan ya, Iya, tapi utama adalah memotivasi anak-anak. Tujuannya memotivasi nih. Bagaimana setua saya ini masih bisa menari, apalagi Labuan Bajo ini yang memang harus dipromosikan. Iya, harus terus dipromosikan. Yang harus terus dipromosikan, tidak berhenti sampai di Iya, sini. iya, sampai Kita nggak bisa dengan duitnya kita mungkin ya membangun daerah ini, tapi dengan tenaga dan pikirannya kita. Iya. Bagaimana kita yuk sejalan dengan bidang kebudayaan dan pariwisata. Pariwisatanya jalan, yuk kebudayaannya juga. Iya. Anak-anak harus kemudian ada tempat-tempat yang disiapkan, ruang-ruang kreatif sebenarnya disiapkan oleh pemerintah daerah. Iya. Dalam ini ada pon, batu cermin, ya diisilah itu. Iya. Ya betul. gitu, akhirnya menari lah 29 jam. Ternyata rekor tertinggi ada 24 jam. Sakin lah 29 jam. Berarti lewat ya? Lewat. Lewat 5 jam malah ya? Iya, lewat 5 jam karena 29 itu kan hari tari dunia. 24 itu dari mana? 24 Sulawesi Selatan. Sulawesi teman saya yang Selatan. merasakan. 24 jam. 24 jam. Masih kenal juga yang 24 jam itu? Iya, teman. Teman ya? Teman. Nah, Begitu. 29 jam. Berarti itu rekor baru nih yang Rekor baru untuk dicatat tari. di... Iya, mesin merekod ada. Ada rekor ini. Oh, ada mesin Ada, rekor sudah ada ya? nih. Oh, itu ya? Iya, Oke, berarti sampai saat ini belum ada yang belum ada pecahkan. yang pecahkan. Apalagi nih yang dipecahkan nih rekor? Sebenarnya saya mau pecahkan rekor itu bakar ikan cara. Bakar ikan cara. Agak aneh ya. Iya memang. Tapi kalau cara kering kan itu bagus loh. Dulu zaman dulu Iya. nenek-nenek kita ini biasanya bakar ikan kering, dibakar ikan keringnya, tapi dia kemudian disiram dengan minyak kelapa murni. Dimakanlah dengan beras ketan, songkol. Dibakar dulu. Dibakar, kemudian setelah dibakar disiram dengan minyak kelapa murni. Terus? Udah makan dengan ketan pagi-pagi. Nah itu karena saya pikir kalau ikan yang ini udah lama nih masih ada di kepala saya. Kalau dengan makan ikan dengan ikan yang segar itu kan sedikit. Iya. Tertentu waktunya. Kalau ikan kering ini kan banyak di pasaran nih. Iya. Stoknya banyak gitu. Stoknya banyak. Nah, itu bisa menjadi ya salah satu kunjungan wisata juga nantinya kan betul. Jadi mungkin ada ide. Impian saya itu di sepanjang jalan orang bakar. Iya. Jadi yang makan itu siapa? Anak istri, suami Betul. gitu. Oh, ini ide. Seperti itu. Berarti ini ide
harus dijaga nih, harus di. Iya, tapi nggak apa-apa kalau ide ini siapa yang melaksanakan monggo, gitu kan, tidak menjadi salah. Oke. Sama dengan kompiang, orang selalu datang ke Labuan Bajo, makan kompiang, kompiang itu oleh-oleh Labuan Bajo. Iya. Padahal aku tahu bahasa dari kompiang aja bahasa Chinese kan, Oh, itu lagi iya. Cina. Kemudian saya minta izin dong sama Bapak Alo, Iya. Badam, mohon izin Nekarago, bisa nggak ini kompiang saya rekorkan, karena semua orang datang ke Labuan Bajo kompiang, supaya ini menjadi makanan khasnya Labuan Bajo. Oh silakan gitu. Oh, iya, Makanya iya. rekor makan kompiang. Gitu. Oh, rekor Udah, makan kompiang. Rekor itu dilakukan oleh Makan kompiang dan minum kopi. iya Flores. Peserta terbanyak. Nah, itu di Pede waktu itu. Tapi saya ininya, kemudian saya penyelenggaranya di Dewan Kesenian. Karena kopi waktu itu kan belum banyak brand-brand kopi yang ada di Labuan Bajo. Iya. Oh iya. Tujuannya itu adalah bagaimana muncul brand-brand kopi. Alhamdulillah setelah itu Mulai muncul. muncullah. Aku juga punya brand-brand kopi. Nah ini bisa, ini perlu untuk kita jelaskan sesuatu. Ini ternyata pengaruh. Yang ujung sana itu tadi Nari 29 jam. Nari 29 jam. Ya. Terus yang di bawah ini, kemudian ini rekor apa yang nari dundu daki terbanyak. oh dari dulu dari terbanyak yang tadi sudah cerita. Ini Terus kompiang, ini kompiang, ini iya kompiang kan penyelenggaranya itu kompiang, Dasen. Dasen. Kemudian dundu daki dan selendang kan. Oh ini selendang, ini penarinya. oh ini Kemudian itu dua ya. Tesko, Belum dake ini itu tadi. UMKM kemarin. Tesko UMKM Iya. Pemakasan rekor fashion show Tenun Songket Manggarai, peserta pelajar Ya. terbanyak tahun 2022. Iya. Kalau di atas itu, oh itu sertifikat. sertifikat penghargaan. Penghargaan. Waduh. Lagi. Terus yang itu yang banyak-banyak itu lagi apa? Yang banyak-banyak itu dari ini dari Menteri, Iya. Menteri Kebudayaan, kemudian ini Festival Keraton yang saya bawa ke Bima. Oh itu piagam Itu penghargaan. banyak yang belum ditempel, nggak cukup dindingnya. Iya, kayaknya banyak nih kayaknya ya. Kayaknya mesti ada dinding khusus lah gitu. Sudah banyak. Oke. Nah, berarti ini produk-produknya ya. Iya, dulu Iya. saya ngurus ini tampak nih. Ini Ini 2014. Bukan 2012 udah ngurus sampah. Oh, sampah juga. Iya. Saya dapat penghargaan dari Menteri Ibu Maria Pangestu. Iya. Bagaimana jadi motivator ngurus sampah. Oh, ini udah sampah. Ini sampah, ini plastik minuman dibikin tas. Tas. Iya, banyak produk-produk sampahnya saya. Sampah juga. Aduh. Ya di tempat tuh, tempat ini Sirip Pinang itu terbuat dari sampah juga. Oke. Kertas koran. Nah, sebelum pesan kesan nih, apa yang ada dalam pikiran atau mimpi Kandis sehingga bisa membuat semua ini, termasuk sampah-sampah ini semua nih? Jadi begini. Iya. Jadi mengalir aja sih sebenarnya. Iya. Ya mengalir aja, saya mau Ya. bikin ini, mengalir aja. Selama itu kemudian orang melihat dan orang menghargai gitu kan. Kayak nanti saya ngurus sampah, saya kan nggak pernah berpikir akan didatangi Iya. oleh Ibu Menteri. Ibu Menteri Maria Pangestu dapat penghargaan dari ini nggak pernah Dapat gitu penghargaan. ya. Bahkan waktu itu ngurus sampah kita kasih duta yang paling lucu ya, duta Iya. sampah di Labuan Bajo waktu itu kan berantakan tuh sampahnya tuh. Nah, bagaimana kita edukasi sampah ke sekolah-sekolah. Iya, iya. Lalu anak-anak itu kita kasih penghargaan duta. Jadi mereka pakai selempang nih kayak gini nih. Selempang iya, duta. iya, duta. Lucunya itu duta di sekolah. Biasanya kan kami ngintip nih pagi-pagi ngintip. Dia pakai pegang kayu. Dia tolak pinggang, nyuruh lah teman-temannya itu Iya, untuk iya. Pilih sampah. pilih sampah. Dia datang hanya karena sebuah selempang. Begitu, jadi mereka merasa dihargai bahwa gue duta kebersihan. Iya. Lingkungan saya harus bersih. Iya. Jadi teman-temannya juga menghargai benar ya. Dia jangan salah duta. Duta Jadi nih. satu sekolah kita pilih dua duta SD. Iya, iya, SD iya. SMP. Ya tugasnya itu pagi-pagi udah datang ya. Nah, jadi itu tidak dilaksanakan lagi, harusnya kan dilaksanakan lagi gitu Iya, kan. itu kan. Ya supaya menjadi sebuah tiap tahun lah gitu Iya. supaya
banyak sih program regenerasi lah gitu ya, supaya harus belajar supaya seperti itu. betul-betul Labuan Bajo bersih. Iya, berarti dari awal memang istilahnya tidak ada yang mau dicapai kan? Oh ya, ini duta model Indonesia. Ini anak saya waktu itu umur 5 tahun dapat penghargaan. Oh, iya. Model, ini model sampah, kostum sampah. Oh, kostum sampah. Ada penghargaan itu. Penghargaan. Ada 3 piala besar saya setinggi 2 meter di kantor Bupati, dan sekarang saya sudah tidak lihat itu saat itu. Iya, ya. Sangat sedih kalau kalau piala itu disepelekan doang, karena begitu berjuangnya anak-anak untuk merebut itu gitu kan. Ini kan dulu kegiatan tingkat ditampilkan. nasional, iya 2012. Iya, iya, iya. 2012, 2013, 2014 penghargaan itu. Dia udah hilang kan. Kemana itu? Karena kenapa saya mendapat potongan-potongan itu di tempat lain. Artinya begini, iya, iya. ini loh perjuangan anak-anak saya. Iya, bawa nama nih. Bawa nama gitu, janganlah dianggap bahwa ini sebuah piala yang mungkin nggak ada nilainya, Iya. enggak. Tapi perjuangan mencapai itu. Kalau ini memang bertarung apa ya harus dengan- kembali aja. Iya, gitu ya. itu kan kegiatannya tingkat nasional. Iya, kan gitu. Penghargaan nasional, Perjuangan dan setengah mati. itu sempat kami arak waktu dapat penghargaan itu. Oh, Iya, anak-anak itu itu ya. yang diarak. Betul. Dan itu Iya. memang butuh ya, Dan memang itu, penghargaan itu ya. dan itu tidak, kenapa kami taruh di sana supaya menjadi kenang-kenangannya pemerintah pada saat itu, bahwa Ya. ini loh ada anak-anak kita, bagaimana ini loh diperhatikan Ya. gitu kan. Berarti itu Seperti ya. itu. Penghargaan itu ya, menghargai Iya, hasil karya kecil orang. tidak seberapa, tapi itu kan nilainya Iya, besar. perjuangan Karena dalam perjuangan untuk mencapai itu. Betul, dan itu harus disadari oleh semua pihak Semua lah ya. pihak, iya, jangan menganggap enteng. Jangan menganggap enteng, gitu Iya. ya. Sekarang malah saya meminta, tolong dong kalau kegiatan jangan lupa dengan piagam. Oh iya. Karena piagam itu sangat penting untuk anak-anak. Portofolionya mereka masuk Iya, perguruan tinggi nanti atau keesokan bagaimana? hari. Iya. Betul-betul. Karena kalau portofolio itu masuk perguruan tinggi ada kan piagam lokal, Piagam. nasional, internasional, ada 3 piagam yang harus. Iya, kan harus disertakan. ya, Iya, seperti itu. disertakan. Penting Jadi jangan banget. lupa untuk piagam. Nah, di menit akhir nih pesan mau disampaikan, silakan. Sama Oh, iya. dulu. Oke. Ada tambahan. Pak Tamar, ya. Tambahannya gini, saya lagi membina anak-anak saya di sini 2 orang. Ini lolos ke program kementerian namanya Indonesiana. Indonesia. Program yang satu Festival Pulau, kemudian yang satu Caci Usia Dini. Iya. Karena kenapa itu mereka dapat bantuan yang akan mereka kerjakan di kegiatan itu. Gitu. Iya, iya. Ya sampai segitunya kami ngurus anak-anak kita. Iya. Memotivasi mereka menjadi pemimpin, menjadi penyelenggara kegiatan gitu lah. Gitu. Iya. Sekarang lagi berjalan atau? Bulan 1 Bulan ini 1 lagi ya? tanda tangan kontrak saat ini. Oke, jadi itu yang akan kita. Itu berarti semua bisa ya? Semua bisa, yang penting portofolionya banyak. Portofolio banyak. Portofolio itu dari piagam. Kemudian Iya. saya selalu bilang, kalau kamu ada kegiatan lu tulis kegiatanmu apa, di mana, di mana. Iya, Itu mendukung ya. Betul. Dan sekali lagi tadi sudah pesan bahwa harus tiap kegiatan ya, apalagi berkaitan seni budaya itu piagam itu memang sangat penting ya. Penting. Bukan soal kertasnya atau apanya ya, tapi Iya, nilai. nilainya itu Iya. itu yang sangat penting untuk ke depan untuk anak-anak generasi kita, kita ya, ya. generasi kita. Oke. Nah, di akhir nih pesan yang mau disampaikan yang pertama kepada semua anak-anak sanggar nih, apalagi anak muda. Anak-anak sanggar, Iya. anak-anak muda, dan seluruh anak-anak muda yang ada di Iya. Manggarai Barat, tolong bergiatlah belajar, Iya. berkreasi, mandiri, profesional untuk kedepannya, kebaikan diri Yo, iya. mereka semua. Gitu. Jangan lupa, jangan merasa merasa bosan atau capek. Ada cepat puas Cepat begitu. puas, Iya. tidak ada istilah, karena Iya. apalagi perkembangan kesenian ya. Iya. Gitu, jangan mengakui diri kita, aku mampu, aku bisa, enggak, Iya. masih ada orang-orang lain. Iya. Banyak masih belajar ada. lah. Banyak gitu. belajar.
Lalu berkaitan dengan seni budaya yang ada di daerah kita nih, inovasi dan lain-lain, silakan. Udah pasti. Di daerah di kita Labuan Bajo lah. Ya luar biasa juga anak-anak kita. Iya. Hanya perlu sekaligus berinovasi, yang perlu adalah ilmunya. Ilmunya. Iya, ilmunya banyak belajar. Jangan Iya. sekedar cingkrak-cingkrak yang tidak Iya. paham gitu. Iya, Iya, harus ada ilmu yang dipahami, harus Nilai-nilai nilai juga ya. harus ada. Jadi. Oke, silakan. Terima kasih ya untuk Kak Andi dan semua pemirsa ya. Terima kasih. Terima kasih. Ini lumayan ya, kita mulai sore hari ini berkaitan dengan perkembangan seni budaya. Jadi kita harus tetap mendukung, dan tadi bahwa yang terpenting bukan soal pemberian tapi soal menghargai ya. Menghargai itu sangat penting. Setiap hasil yang diberikan oleh orang gitu ya. Apapun profesi Anda, apapun bentuk organisasi atau instansi apapun, menghargai semua yang telah diperjuangkan gitu Kak Andi. Dan terima kasih sekali lagi Kak Andi. Terima kasih, Salam sehat dan sukses selalu ya. Dan semoga Sanggar E-Production ini tetap berkembang, tetap bertahan lah ya sampai kapanpun, harus tetap berkembang karena menjaga generasi ini ya. Dan pemirsa semua, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan ya obrolan kita dalam program Bincang Inspirasi di podcast ini. Dan Anda bisa menangkap pesan serta cerita ya yang ada, dan juga bisa menangkap inspirasi untuk kehidupan Anda secara pribadi ataupun kelompok dan organisasi Anda. Dan jangan lupa untuk tetap share, like, dan juga subscribe ya, supaya kalian bisa hadir kembali dengan program berikutnya yang tentunya bisa memberi Anda inspirasi dan juga membuat Anda melahirkan Anda kreativitas yang cerdas dalam kehidupan Anda. Sekali lagi terima kasih, kami pamit dari luar negeri. Oke. Terima kasih Anda telah menyaksikan Labajo NZ Podcast. Jangan lupa ya untuk kirim like-nya, lalu subscribe dan share dong ke semua orang. Dijamin semuanya sehat dan sukses selalu. Amin. Yaudah, bye-bye.